timnas Indonesia, Kevin Dix. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Kevin Dix sampai saat kita membuat video ini, ia bermain di klub Denmark yang bernama FC Copenhagen. Banyak pengalaman yang sudah dirasakan oleh Kevin Dix, tentu tak diragukan lagi. Kevin Dix bermain sebagai center back. Ia juga bisa bermain di posisi fullback kanan, fullback kiri, serta defensive midfielder. Perihal di mana nanti posisi Kevin Dix, ya biarkan saja Coach Sintayong yang mengimplementasikannya, yang memanfaatkan Kevin Dix. Nah, kedatangan Kevin Dix tentu semakin menebalkan skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Itu yang diharapkan oleh Pak Erick Thohir, itu yang diharapkan oleh Coach Sintayong juga, semakin tebal skuad timnas, maka selaku pelatih Coach STY semakin mudah untuk bisa menentukan pemain-pemain yang tampil ataupun pemain-pemain yang ganti agar kualitas permainan timnas Indonesia tidak jauh berbeda, teman-teman. Nah, dengan kedatangan Kevin Dix, ya kita lihat ke depannya bagaimana lagi ya perkembangan dinamika pemain-pemain yang bergabung ke timnas Indonesia. Ada satu elemen yang sangat amat penting ya, disebutkan oleh Pak Erick Thohir lewat berbagai macam wawancara yang ia lakukan. Kenapa nih? Pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora deal dengan timnas Indonesia, mau bergabung dengan timnas Indonesia, yang notabene sempat berpikir panjang, berpikir lebih dalam untuk memutuskan ia bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, disebut oleh Pak Erick Thohir, mereka pemain-pemain keturunan kita yang akhirnya memilih ia bergabung timnas Indonesia, melihat nih program yang diberikan oleh Ketum PSSI terhadap timnas Indonesia, dan timnas Indonesia kita pun terus meningkat. Nah, ketika program baik, timnas Indonesia baik, teman-teman, membuat apa? Daya tarik itu pun kencang. Nah, beberapa waktu yang lalu Justin Hubner sempat ia bercanda dengan rekan-rekannya di klubnya, teman-teman. Rekan-rekannya melihat bagaimana exposure yang sangat amat luar biasa ketika bermain di timnas Indonesia, dan sampai-sampai rekan dari Justin Hubner menginginkan juga nih untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, kenapa exposure itu sekarang ini luar biasa kencang terhadap timnas Indonesia? Ya sederhana, karena prestasi, karena permainan timnas Indonesia terus berkembang. Semakin meningkat timnas Indonesia, semakin luar biasa timnas Indonesia. Jadi jangan heran, teman-teman, kemudian hari ya bisa saja terus bertambah pemain-pemain yang tadinya menolak bergabung timnas Indonesia karena hal-hal yang mungkin masih menjadi pertimbangan pemain tersebut. Ya, perihal administrasi dari Kevin Dix, ya seperti biasa kita lihat bagaimana ujungnya. Nah, salah satu hal yang sekarang ini menjadi pemberitaan ya teman-teman ya,
Regarde, c'est le patron de la magazine. Comment il s'appelle lui déjà? Michel? Non, c'est pas ça. Jean-Charles? Michel Paul? Jean-Paul? Édouard Paul? C'est Michel Paul? J'en sais rien. Je sais. Ouais. Peu importe qui vous êtes, si vous êtes obsédé par les prix bas, vos courses, c'est chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Ya, suka tidak suka bagaimana timnas Indonesia kita melaju sangat pesat. Bukan kita bicara di level pemberitaan dalam negeri, tetapi pemberitaan di mancanegara. Aku banyak pengalaman berdiskusi dengan pemain-pemain asing yang ada di Liga Indonesia ataupun ya pemain-pemain yang berlabuh bermain di luar negeri.
penting sekali mereka mendapatkan yang namanya informasi. Nah, contoh di Liga Malta, kan akhir-akhir ini banyak pemain-pemain asing mereka datang ke Liga Indonesia. Oke, satu pemain datang, dua pemain datang. Nah, kemudian terekspos ini oleh ataupun pemain-pemain yang ada di Liga Malta sana melihat, wah banyak juga nih. Akhirnya pemain-pemain dari Liga Malta, pemain-pemain asing di Liga Malta bergabung ke Liga Indonesia. Nah, kemudian ditanyalah oleh pemain yang masih stay di Liga Malta kepada pemain yang ada di Liga Indonesia. Gimana nih sepak bola Indonesia? Gimana nih Liga Indonesia? Dicekokilah, disampaikanlah oleh pemain yang sudah bermain di Liga Indonesia. Disebutlah fasilitasnya di sini gila-gilaan, gajinya di sini fantastis, dan lain sebagainya. Dan kita sudah memberikan salah satu contoh, teman-teman. Di Liga Malta, pemain sepak bola ya Soso digaji mereka 500 juta. Salah satu ya teman-teman, datang ke Liga Indonesia. Bayangkan aja, dari 500 juta menjadi 4 miliar sampai dengan 5 miliar ditambah fasilitas rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa aku menyampaikan hal demikian, teman-teman? Penting juga ya yang namanya exposure, pemberitaan yang baik, pemberitaan yang oke. Dalam konteks sekarang banyak media-media internasional memberitakan timnas Indonesia yang baik-baik. Pun seperti yang sudah kita ulas, teman-teman, The Athletic itu media yang sangat amat gila loh. Aku menjadikan salah satu itu rujukan, The Athletic. The Athletic pun memberitakan timnas Indonesia. Nah, for your information, bagi yang belum sering membaca, melihat, mendengar The Athletic itu media olahraga terbesar di dunia. Mereka banyak membahas dari sisi teknis permainan sepak bola, taktikal lah, di balik layar lah, di belakang situasi yang terjadi, ada drama bla bla bla, itu mereka kupas. Dan nah, The Athletic membahas bagaimana perkembangan timnas Indonesia, ya bagaimana exposure yang sangat amat kencang didapat oleh Martin Vaz, kemudian Tiap malam diolesi, bangun pagi melangkah pasti. Iris Oil, bangun pagi melangkah pasti. kemudian Justin Hubner, kemudian Rafael Strike, kemudian ada Marcelino Ferdinand, klub dari Marcelino Ferdinand. Nah, apa yang dialami sepak bola kita bukan hanya exposure ke timnas,